Aduh bu, capek, panas bu. Bu, olahraganya sepak bola lagi bu, sama futsal bu. Bapak Ibu Guru Penjas pasti pernah kan menghadapi permasalahan siswa seperti itu. Bagaimana solusi untuk menghadapi siswa seperti itu? Dan masalah apa aja sih yang sering terjadi ketika pembelajaran olahraga? Halo, kenalin, aku Lydia Bintang Marunia, mahasiswa PPG Calon Guru 2025 yang lagi kuliah di Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Yuk kita bahas permasalahan yang tadi satu persatu. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih Penjas itu? Penjas atau pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah yang fokusnya adalah untuk tumbuh gerak siswa, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada siswa yang terjadi pada saat pembelajaran olahraga. Kita bisa membaginya ke dalam 3 fase. Fase pertama untuk mengetahui apa dan kenapa masalah tersebut bisa terjadi. Fase kedua adalah proses atau bagaimana pengelolaan terhadap masalah tersebut. Lalu ada fase ketiga. Nah, di fase ketiga ini adalah suatu hasil atau solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Kita bahas dulu di fase 1, apa dan kenapa masalah tersebut bisa terjadi. Nah, apa aja sih masalahnya? Yang pertama, banyaknya siswa, terutama perempuan yang kurang antusias dan juga kurang aktif gitu ketika pembelajaran olahraga, apalagi kalau olahraganya jam 1 siang. Nah, kenapa masalah tersebut bisa terjadi? 1. Kurangnya variasi dalam metode pembelajaran olahraga yang mungkin membuat beberapa siswa merasa bosan. Kedua, kurangnya pemahaman siswa tentang manfaat olahraga bagi kesehatan. Ketiga, kurangnya pendekatan guru yang memotivasi siswa untuk bergerak aktif. Bapak Ibu guru sekalian, bagaimana caranya menghadapi permasalahan tersebut? Kita lanjut di fase kedua. Yang pertama, kita harus menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan seperti permainan, olahraga yang berbasis kompetisi, dan aktivitas yang mengharuskan siswa untuk berkelompok. Yang kedua, Bapak Ibu guru bisa loh mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran olahraga seperti penggunaan aplikasi kebugaran atau video tutorial. Yang ketiga, ini adalah yang paling penting. Kegiatan harus disesuaikan dengan minat dan juga kemampuan siswa sehingga siswa merasa tertantang dan juga termotivasi. Lanjut di fase ketiga. Hasil dari permasalahan tersebut kita bisa urutkan menggunakan metode pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen. Di dalam metode pembelajaran TGT ini terbagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama itu adalah presentasi kelas. Kita harus menjelaskan terlebih dahulu materi yang kita ajar, tujuan pembelajarannya, dan juga pokok bahasannya. Berikanlah peserta didik motivasi dan dorongan agar mereka berkompetisi dengan jujur, adil, dan antusias dalam pembelajaran. Tahap kedua adalah pembentukan tim kelompok. Kita dapat membagi kelas menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang. Pada tahap ini, usahakanlah Bapak Ibu guru memberikan kontrol agar tidak ada kelompok yang lebih dominan daripada kelompok lainnya. Lalu lanjut ke tahap ketiga, yaitu permainan. Pada tahapan ini, kita bisa membuat suatu permainan yang sederhana. Contohnya, pada cabang olahraga atletik, siswa yang telah dibentuk menjadi beberapa kelompok dapat berlomba-lomba mengestafetkan tongkat yang telah diberikan sambil duduk terlebih dahulu. Nah, setelah itu, barulah siswa tersebut bisa mengestafetkan tongkatnya sambil berdiri. Tahap yang keempat adalah turnamen. Setelah melakukan permainan, kita bisa membuat mini turnamen antar kelompok siswa yang telah dibuat. Misalnya, dalam cabang olahraga atletik, kelompok yang paling cepat perolehan waktunya adalah pemenang dari lomba tersebut. Lalu lanjut ke tahap kelima, yaitu penghargaan kelompok. Tahap akhir dari metode TGT ini adalah memberikan penghargaan kepada kelompok dengan perolehan skor yang paling cepat. Pemberian penghargaan penting bagi peserta didik agar mereka merasa terlibat dalam pembelajaran ini.
Gimana nih Bapak Ibu guru hebat sekalian? Sudah ada pencerahan mungkin ya? Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga membantu Bapak Ibu guru sekalian ketika pembelajaran Penjas. Saya Livia pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.